Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan. Di video pertama kali ini kita akan mencoba belajar untuk memulai berjualan di Shopee, gitu ya. Dimana ini adalah video yang saya tujukan untuk para pemula yang ingin belajar jualan di Shopee, gitu ya. Dan insya Allah di video-video berikutnya kita akan belajar lebih jauh tentang bagaimana kita berjualan di Shopee, gitu ya. Dan di video kali ini hanya adalah video pengantar saja sebagai pembuka untuk video-video berikutnya, karena di channel ini insya Allah akan kita bahas materinya secara terstruktur, gitu ya. Dan ini yang membedakan channel ini dengan channel yang lainnya mungkin, gitu ya. Karena di sini saya sudah menyusun silabusnya, menyusun rencana atau menyusun susunan pembelajarannya, sehingga akan memudahkan kita nanti untuk belajar dari langkah ke langkah. Dan di materi kali ini kita akan uh, mengenalkan kelas ini terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya ingin berdisclaimer kepada teman-teman bahwa di sini saya bukan seorang tutor, ya, bukan juga seorang coach bisnis atau Shopee expert lah, ya. Tapi di sini saya hanya ingin sharing terkait dengan cara berjualan Shopee yang sudah saya terapkan, gitu ya. Dan saya sudah berbisnis online sejak tahun 2018, gitu ya. Dan ingin sharing melalui video ini, gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi berjuang merintis usaha, gitu ya, atau yang baru memulai usaha. Mudah-mudahan terbantu dengan adanya video ini, gitu ya. Dan ini bukan untuk saya ya, bukan untuk orang-orang yang udah omsetnya ratusan puluhan juta rupiah, gitu ya. Ini khusus buat teman-teman yang masih pemula banget, gitu ya. Nah, kita mulai dengan alasan kenapa harus Shopee, bukan Tokopedia, Lazada, Bukalapak, gitu ya. Pertama, karena Shopee adalah platform yang memiliki traffic kunjungan yang tinggi, gitu ya, dibandingkan dengan platform yang lain. Nah, ini bisa kita lihat dari data statistik yang diluncurkan oleh shulter.id. Ini adalah data e-commerce yang terpopuler di Indonesia di tahun 2021. Nah, Shopee ini adalah salah satu e-commerce yang bisa dipastikan konsisten di tiga besar, gitu ya. Dan walaupun di tahun 2021 ini mereka sedikit eh, terkalahkan oleh Tokopedia yang menggeser mereka di posisi pertama, gitu ya. Nah, tapi kita lihat dari monthly visitornya, gitu ya, atau kunjungan per bulannya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana di Shopee itu mencapai 118,6 juta orang yang berkunjung atau sekedar berbelanja di Shopee, gitu ya. Ini menjadi peluang bagi kita untuk berjualan di Shopee, gitu ya. Kenapa? Karena traffic atau pengunjungnya itu sangat tinggi, gitu ya. Dan ini akan memudahkan kita untuk menjual produk-produk kita, gitu ya. Selain itu, kenapa Shopee? Yang kedua yaitu menurut saya yang paling mudah itu adalah di Shopee, gitu ya. Dibandingkan dengan marketplace lainnya, baik dari segi mekanismenya ataupun dari segi uh, dari segi pengurusannya, gitu ya. Dan yang paling mudah itu di Shopee menurut pengalaman saya, ya, gitu ya. Dan bagi pemula ini dengan adanya data seperti ini dan market yang seperti ini menjadi ladang bagi kita, ya, untuk menjual produk-produk kita, gitu ya. Dan alasan lainnya, ini ada data lain yang menunjukkan bahwa ini ada data dari gine.com, ya, dimana ada jumlah download e-commerce marketplace dari Android selama kuartal 1 tahun 2021. Dan Shopee itu mencapai 100 M lebih, gitu ya. 100 juta lebih orang yang mendownload Shopee hanya pada tahun 2021 saja.
Ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat terhadap uh, e-commerce Shopee ini masih sangat tinggi gitu ya. Mungkin karena beberapa faktor gitu ya. Karena pertama dari faktor gratis ongkirnya, faktor promo-promonya, atau karena mungkin brand ambasadornya gitu ya kan ya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Sehingga menyebabkan orang-orang mau berbelanja di Shopee gitu ya dibandingkan dengan marketplace yang lain gitu ya. Selain itu mungkin dari segi UX juga berpengaruh gitu ya. Tapi yang akan kita bahas bukan itu. Yang ini kita bahas adalah bagaimana ini data di sini ini menjadi peluang bagi kita gitu ya untuk memasarkan produk kita. Nah, tentu dari 100 juta yang download ini pasti ada aja gitu yang aktif berbelanja setiap bulannya, minimal satu lah gitu ya. Dan saya pribadi pun menggunakan Shopee sebagai seller ya untuk menjual dan juga berbelanja gitu ya. Nah, jika dibandingkan dengan Tokopedia ataupun Bukalapak, ini beda jauh gitu. Tokopedia hanya mencapai 50 juta yang download di tahun 2001 dan Bukalapak juga sama. Apalagi jika dibandingkan dengan Blibli atau JDID yang sangat jauh sekali gitu. Nah, itu berdasarkan jumlah orang yang mendownload ya aplikasi tersebut. Sekarang kita lihat dari jumlah pengguna aktifnya ya. Jika kita lihat dari data yang diambil dari gina.com ini, pengguna aktif Shopee itu sangat tinggi juga ya. Dan ini nih masih rivalnya Tokopedia juga paling tinggi ya. Nah, dari data ini juga membuktikan bahwa memang Shopee dan Tokopedia masih mendominasi saat ini gitu ya. Karena memang kita lihat dari promo-promo yang mereka keluarkan gitu ya, dari diskon-diskon yang mereka tawarkan, ini membuat kedua e-commerce ini layak untuk kita geluti ya. Tapi di kelas ini kita akan belajar terlebih dahulu untuk Shopee supaya kita memudahkan kita untuk memahami masing-masing marketplace gitu ya. Dan kelas ini untuk siapa sih gitu ya? Apakah untuk orang yang mau belajar saja? Nah, ini ada ya. Untuk siapa tutorial ini dibuat gitu ya? Yang pertama untuk pelajar, untuk mahasiswa ibu rumah tangga, pengangguran, orang yang mau belajar bisnis online gitu ya, lewat Shopee. Dan bukan ya, saya lagi bukan untuk yang udah paham Shopee atau yang udah ratusan juta omsetnya gitu ya. Karena di sini ditujukan materinya memang dibuat untuk para pemula saja gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau belajar yang bingung harus mulai dari mana, silakan tonton nanti video di channel ini. Insya Allah saya akan rutin upload agar teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih cepat dan lebih terstruktur gitu ya. Karena kalau kita lihat atau kita hanya belajar secara otodidak tapi tidak terstruktur, biasanya akan agak lama. Ya, itu yang saya alami ketika saya berjalan. Maka saya memutuskan untuk membuat materi yang terstruktur gitu. Seperti halnya di kelas-kelas berbayar gitu ya. Tapi di sini tidak berbayar. Kalian cukup tonton aja video sampai selesai. Kalau emang suka silahkan di like dan di subscribe. Kalau emang nggak suka jangan ditonton gitu ya. Dan orang yang belum tahu cara memulai jualan di Shopee gitu ya. Dan karena di sini sekali lagi ini disusun untuk untuk para pemula gitu. Nah, akan disusun bagaimana cara memulai jualan di Shopee, mulai dari pembuatan akun, kemudian nanti cara upload produk, cara optimasi produk, sampai nanti cara beriklan gitu ya. Lalu orang yang ingin menghasilkan rutin order di Shopee, saya udah jualan di Shopee ini tapi nggak order gitu. Nggak ada yang order, bahkan toko sepi kayak kuburan. Apa yang menyebabkannya? Nah, insya Allah nanti kita akan bahas juga soal ini ya. Lalu orang yang ingin punya penghasilan tambahan lewat Shopee gitu ya, saya yakin 90% orang yang berkunjung ke video ini adalah orang yang mau punya penghasilan tambahan gitu ya. Sisanya adalah orang yang mau belajar saja gitu ya. Ya, tentunya mudah-mudahan di video ini dengan kalian nanti insya Allah mengikuti step by stepnya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang
lagi mau jualan online atau masih bingung gitu dari mana harus memulai, maka silakan untuk mengikuti video ini step by stepnya ya. Dan mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan ini ada kutipan terakhir dari salah satu dosen saya ya. Belajar itu harus, pinter itu bonus gitu. Jadi yang penting kita belajar aja dulu, belajar ilmu dasar marketplace gitu ya. Soal paham atau enggak ya soal urusan nanti gitu ya. Itu mah urusan Tuhan. Yang penting kita belajar aja dulu, karena belajar itu adalah suatu keharusan gitu ya. Dan pintar itu bonus gitu ya. Dan kita ini juga, logika ini juga bisa kita terapkan dalam berbisnis gitu. Jualan aja dulu gitu ya, laku atau enggak urusan nanti gitu ya. Yang penting kita udah melakukan hal yang maksimal. Intinya kan kita harus maksimal dalam berusaha dan maksimal berdoa juga gitu ya. Nah, ini adalah video pengantar saja, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.